Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Januari, Ustazah Siti Hajarillah, nggak ada. Ustazah lainnya, semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pada siang hari ini saya hanya sedikit membicarakan surat Ali Imran ayat 200. Ayatnya pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Ali Imran ayat terakhir. Ya wahai. Jadi yang punya wahai itu iyanya saja. Ayyuha, kata orang yang ahli bahasa itu, ditambih, mengingatkan, hei, ini penting loh, perhatikan sungguh-sungguh. Hanya kata ya ayyuha, wahai. Yang mau dipanggil itu alladzina, orang-orang yang, bentuk jamak. Kalau bentuk tunggalnya alladzi, kalau bentuk duanya alladzani, kalau bentuk jamaknya alladzina. Amanu, mereka yang telah beriman. Jadi wahai orang-orang yang telah beriman, dengarkan baik-baik. Ini penting. Itu maksudnya penting. Nah, banyak dalam Al-Quran yang menggunakan kata ya ayyuha. Jadi bahwa seruan ini ada berita penting yang mesti diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Orang yang telah beriman. Nah, di sini Allah menggunakan amanu, fil mati bentuknya jamak. Orang-orang banyak yang telah beriman. Kalau satu orang itu amanah, nah, dua orang amanah, banyak amanu, itu jamak. Nah, itu menurut ilmu soroh, ibu-ibu yang belajar ilmu bahasa dulu itu. Amanu, mereka yang beriman, yang ada di dalam masjid, di luar masjid, siapa saja yang telah beriman, perhatikan sungguh-sungguh. Apa yang disuruh perhatikan? Di sini ada 4 kata: sabiru, isbiru, sabiru, rabitu, ittaqullah la'allakum tuflihun, biar kalian menjadi orang yang sukses. Saya teruskan dulu arti-arti per hurufnya. Isbiru, sabarlah kalian. Jadi kata sobaroh, yasbiru, isbir. Ini kata kerja perintah dari Allah. Isbir, tetapi
perintah ini lebih kepada person-person, perorangan-perorangan. Baru berikutnya wasabiru. Jadi kalau tadi pertama isbiru, dari sobar yasbiru, kata kerja perintahnya isbir. Isbir, isbiro, isbiru. Itu jamak. Satu orang isbir. Kalau perempuan satu orang isbiri. Jamak isbir, isbiro, isbiru. Isbir. Yang kedua wasabiru. Dan lipat gandakan kesabaranmu. Jadi sobir, sobir. Itu kata kerja pada juga dari ifta'ala, yafta'il, ifta'alan, if'il. Jadi ya, sobara, yusobiru, sobir, 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 sobiro, sobiru. Kata Kiai Bozan apa? Mempunyai motowa salih. Ini terkait dengan masalah orang yang berinteraksi dengan pihak lain. Jadi kalau isbir terkait dengan masalah person pribadi-pribadi, tapi sobir itu terkait dengan masalah orang ketika mengadakan interaksi dengan pihak lain. Warabitu, dan siap-siagalah. Jadi ada orang bersabar ketika perorangan, ada bersabar ketika interaksi, ada warabitu, siap siaga. Rabatoh sebenarnya artinya mengikat. Kalau kita mengikatkan kita dengan apa? Salat, artinya melaksanakan salat, sebelum melaksanakan ada siap siaga. Kita mengikatkan kita dengan majlis taklim. Sebelum ngaji kita sudah siap siaga. Apa yang mesti dibawa ke pengajian ketika aku ngaji? Itu murabatoh. Jadi siap siaga. Kemudian yang keempat, wattaqullah, bertakwa. Dari waqa, yaqi, wiqayah, menjaga diri, memelihara. Makanya kadang-kadang kalau di pesantren dulu ada enggak kalimat yang hanya terdiri dari satu huruf tapi disebut kalimat lengkap? Ada satu huruf tapi termasuk kalimat lengkap. Huruf qaf dikasih baris kasrah, itu artinya jagalah dirimu, itu artinya satu huruf tapi termasuk kalimat lengkap, itu bahasa Arab. Kemudian ittaqu, dari ifta'ala, menjaga diri dengan sungguh-sungguh. Nah itu. Sehingga pada ulama menjaga diri dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya? Ya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Untuk apa ada 4 perintah ini? Supaya kita menjalani yang suksesnya akhirat. Baik ibu-ibu, itu arti perkata. Jadi Allah menyeru hambanya yang beriman, yang sudah iman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, iman kepada Allah. Allah itu senantiasa bersama kita. Allah senantiasa bersama orang yang bertakwa. Karena Allah katakan bahwa Allah ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah itu senantiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Allah senantiasa bersama dengan orang yang berbuat baik. Lalu kita mantap dalam hal ini. Keyakinan itu ada. Oh, kita dilihat Allah, kita bersama Allah, doa kita diijabah oleh Allah karena kita
bersama Allah, doa kita didengar oleh Allah, tapi juga Allah mendengar ketika kita berbuat atau bertutur kata yang tidak baik. Sehingga akan hati-hati untuk beriman. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Ada yang jelek, ada yang baik. Jadi orang yang sudah beriman kepada rukun iman yang 6 itulah yang diseru oleh Allah supaya memperhatikan pesan-pesan 4 pesan dalam surat Al-Imran ayat 200, surat terakhir. Yang pertama, bersabarlah kalian secara personal, pribadi-pribadi, supaya bersabar. Sakit gigi, bersabar, jangan teriak-teriak gitu. Tapi kadang-kadang orang bertanya, sabar itu apa? Bu, sabar apa Bu? Banyak ulama itu, antara lain al-habsu, menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai Allah, dan sungguh-sungguh ketika berhadapan dengan perintah dan ketentuan Allah. Ada yang ulama mengatakan sabar itu menahan diri dari ajakan hawa nafsu, itu sabar. Umpama ini ada pengajian hari Jumat, nah di rumah ada apa acara yang sebenarnya menyenangkan secara lahir, tapi bisa ditinggal sebenarnya kalau kita pergi ngaji. Kita nggak akan mendapatkan nilai lebih kalau kita tidak ngaji. Sabarnya bagaimana? Kalau di rumah hanya nonton kesenangan kita, bersenang-senang, ke masjid kita ngaji. Jadi hanya bersenang-senang keinginan, hawa nafsu. Sabarnya berarti datang ngaji, itu menahan diri dari ajakan hawa nafsu. Itu sabar. Ngaji lalu lapar, aku lapar, itu kan masalah pribadi. Lapar karena lapar, tidak lalu mengambil hak orang, itu sabar. Jadi menahan diri dari kehendak hawa nafsu. Ini ada minuman enak menurut hawa nafsu, tetapi kata Allah ini haram, ini ada bir gitu. Ya kita enggak minum karena larangan Allah. Jadi menahan diri dari ajakan hawa nafsu. Jadi isbiru, sabar ketika mendapatkan hal yang tidak enak secara pribadi. Sakit tidak teriak-teriak, tidak ngeluh. Kenapa?
wasbir ala ma asabak, kata Allah. Bersabarlah kalian terhadap apa yang menimpa kamu. Ya kalau sekedar ngasih tahu ini sakit di sini atau apa-apa, tapi jangan langsung teriak-teriak gitu. Sakit ya sakit, kita ikhtiar berdoa dan berobat, karena segala sesuatu yang menimpa kita itu ketentuan Allah, takdir namanya. Makanya Allah katakan wasbir ala ma asabak. Nah, sholat ini kan masalah fardu ain. Sholat diperintah oleh Allah. Ya, apa kata Allah? Wasbir li hukmi rabbika wa la tuti aziman aw kafura. Bersabarlah kalian terhadap hukum-hukum Allah. Jangan sampai melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tahan. Bahkan ayat ini sebenarnya terkait dengan sebuah hadis yang kata Rasulullah, intizarus shalah ba'da shalah. Nah, jadi ini agak panjang sedikit. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan penghapusan dosa dan derajatnya akan diangkat oleh Allah, sempurnakan wudu ketika dalam keadaan tidak disukai. Jadi kita wudu dingin sekali, tidak lalu buru-buru, tetap disempurnakan wudunya walaupun dalam keadaan dingin. Itu isbahul wudu alal makari. Oh, itu perlu kesabaran. Dingin sekali, ada di puncak, pas cuacanya dingin, tetap wudunya disempurnakan walaupun dingin. Itu kalau kamu ingin mendapatkan pengampunan Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi, kata Rasulullah. Terus apa lagi? Kasrul khata'i ila masjid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid. Makanya kadang-kadang ulama itu kalau pergi ke masjid cari jalan yang lebih jauh, berarti waktunya lebih lama, langkahnya lebih banyak. Berarti mesti kalau mestinya berangkat jam 1 kurang 10 sudah berangkat karena langkahnya lebih jauh. Itulah yang disebut dengan terakhir intizarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat sesudah sholat. Jadi ayat ini terkait dengan hadis itu. Intizarus shalah ba'da shalah, nunggu sholat asar setelah sholat zuhur, karena rindunya kepada sholat. Masa menunggu diisi dengan apa? Zikir, kerja yang manfaat, baca Al-Quran, atau nunggu datanya pengajian bulan depan setelah pengajian hari ini, karena rindunya dengan pengajian. Itu terkait dengan itu. Ini sebenarnya termasuk dengan murabata, ini siap siaga. Apa yang akan kita lakukan? Ingat enggak ibu-ibu apa yang dibicarakan Ustaz pada bulan lalu, pada pertemuan setelah sebulan hari ini? Itu direnungkan, diamalkan. Itu intizarus shalah ba'da shalah, nunggu sholat
untuk mengikuti salat berikutnya. Nunggu datang pengajian karena rindu sampai datang pengajian yang akan datang dengan merenungkan, mengamalkan nilai-nilai yang diperoleh dalam pengajian. Itu kaitannya ayat ini. Ada kesiapsiagaan, ada kerinduan. Itu personal, pribadi-pribadi, tertanam dalam pribadi-pribadi adanya kesabaran. Kesabaran menunggu datangnya pengajian sampai datangnya pengajian berikut. Lalu masa menunggu itu mau ngapain? Ngingat-ngingat isi yang diperoleh dalam pengajian, sehingga nanti ada tambahannya terasa dengan pengajian berikutnya. Oh, ini setahun berapa kali kita ngaji, dari bulan pertama ke bulan kedua kita rindu, ingat apa sih isinya, bulan kedua ke bulan ketiga, terus sampai sudah 12 bulan, ada 12 materi pengajian. Apa yang kamu ingat? Itu terkait dengan masalah itu. Ibu-ibu, bulan yang lalu yang saya sampaikan apa? Nah, di sini mesti latihan. Itu namanya sabar, latihan. Sehingga tahu perolehannya, tahu. Yang kadang-kadang jangankan sebulan, kemarin Ustaz ceramah hari Minggu ada majelis zikir, pasti ada tausiahnya. Ibu, berapa kata yang kalian ingat? Gitu. Dari pengajian ke pengajian. Berapa kalimat di sini? Itu sabar. Makanya oleh ulama itu ilmu itu bagaikan binatang buruan, kasyidi, seperti binatang buruan. Ilmu seperti binatang buruan. Supaya enggak hilang, diikat, diikat. Kalau enggak diikat, lari itu kemana-mana. Lalu cara ngikatnya ilmu gimana? Salah satunya ditulis, dicatat, direkam, dengarkan lagi, lihat lagi. Wal kitabatu qaiduhu. Jadi ilmu itu pengikatnya adalah catatan, rekaman. Oh, kalau begitu ya mesti siap siaga. Itu sabar, isbiru namanya. Ya Allah, pahalanya besar, pahalanya banyak. Sebab sabar, kata kiai, pahit, berat, tapi kalau diperjuangkan manis. As-sabru kas-sibri murrun fi madaqatihi, lakin awaqibuhu a'la minal asali. Nah, kata kiai begitu. Sabar itu seperti buah yang pahit. Apa buah yang pahit yang bisa dijamu? Apa? Buah yang pahit tapi jadi jamu. Apa bu? Iya. Begitu mau minum males, ya. Tapi begitu minum enak. Jamu. Tuh makanya dengan jamu itu laku tuh. Sabar kayak itu. As-sabru kas-sibri murrun fi madza, pada rasanya pahit,
lakin awaqiluhu ala min asali, dampaknya lebih manis dari madu. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri, wahai orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan bersikap sabar, wassalah, dan salat, berdoa. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi sakit, sabar menghadapi ketentuan Allah, sabar. Jadi menahan diri dari ajakan hawa nafsu. Itu orang yang sabar, dosanya diampuni. Orang yang sabar, pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ummin wala azanin hatta yusab wasauka yusibuha illa kafarallahu biha an khotoyahu. Orang yang sabar sakit, sabar sedih, kehilangan keluarga, duit tidak punya, sakit-sakitan, rumah kebakar, umpama, mudah-mudahan enggak, sehat semua. Hadapi dengan ketabahan, dosanya diampuni Allah, kata Rasulullah. Dosanya diampuni Allah. Itu kata isbiru. Jadi menyangkut masalah personal, pribadi. Wasobiru, ketika berinteraksi sosial, hidup dalam masyarakat, bersabarlah kalian, tingkatkan kesabaranmu. Jadi ternyata Allah nyuruh ketika di dalam hidup bermasyarakat, kesabaran kita mesti ditingkatkan lagi. Karena seringkali ada gesekan-gesekan yang justru tidak mengenakkan. Itu wasabiru, tingkatkan kesabaran. Jadi kesabaran justru tidak ada batas. Kalau sudah ada batas berarti nggak sabar. Ya, berarti nggak ya. Sabar ada batasnya, berarti kamu sudah nggak sabar, nggak ada batas sabar. Ya, batas sabar tidak ada batasnya. Kalau sudah dibatasi berarti sudah tidak sabar namanya. Di dalam majelis taklim kan ada anggotanya, antara anggota sabar, antara pengurus sabar, pengurus dengan anggota sabar, menahan diri dari ajakan hawa nafsu, menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai Allah, sungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan. Itu wasabiru. Makanya sabar ini ada sabar ketika menghadapi kata-kata yang tidak enak, kata-kata batil. Jadi kata Allah apa? Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah kalian dalam apa yang dikatakan mereka yang tidak enak, dikatakan oleh orang kafir, perkataan batil, fitnah, ghaibah.
ya sabar saja. Kalau bisa meluruskan diluruskan, kalau nggak bisa ya udah. Kalau nggak bisa diluruskan, wahjurhum hajran jamila, pergi saja. Nggak usah lagi ketemu dengan dia. Sebab nanti kalau dia suka keluar kata-kata yang tidak enak, nah kita malah marah. Ya sudah, tinggal saja, nggak perlu ketemu. Sebab nanti akan muncul permusuhan. Tinggal saja, nggak usah ditemui. Kalau toh ketemu nggak usah lama-lama. Nanti jadi muncul permusuhan. Ada kata-kata yang tidak enak, sudah tinggal saja. Ada suatu ketika ada pertemuan, sekedarnya saja. Setelah selesai keperluannya, dah pergi saja. Wahjurhum hajran jamila, pergi saja kata Allah. Itu bentuk sabarnya seperti itu. Nanti kalau dilayani muncul apa? Marah. Padahal kata Rasulullah, la taghdab, faraddada miraran, la taghdab. Ia enggak perlu emosi, enggak perlu marah-marah, tinggal saja. Nah, pahit, susah, ya seperti itu kan. Memang tadi dikatakan seperti buah yang pahit, itu sabar. Wahjurhum hajran jamila. Tapi kata pepatah, man sabar zafir, siapa yang sabar akan menang dia. Man sabar wa ta'anna nala ma tamanna, siapa yang sabar dan bersikap hati-hati, dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Man sabar wa ta'anna nala ma tamanna, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kalau ada permasalahan dalam kelompok, ya dimusyawarahkan. Wa syawirhum bil amr, kesabaran. As-sabru yu'inu ala kulli amali, sabar itu bisa membantu segala macam amal perbuatan kita. Jadi ada sabar secara personal, ada kesabaran ketika kita mengadakan muamalah, pergaulan dalam hidup bermasyarakat. Ada sabar terhadap ketaatan, meninggalkan maksiat, sabar menghadapi hawa nafsu, menahan diri, sabar ketika ada musibah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Warabitu, siap siaga. Dalam hidup ini perlu senantiasa bersiap siaga menghadapi permasalahan. Nah, kalau sebagian ulama mengatakan pada zaman dahulu ada peperangan pada zaman Rasulullah. Sebelum berangkat berperang, siap siaga. Peralatan apa saja yang mesti dibawa untuk berperang dipersiapkan. Makanya tadi terkait dengan orang itu intizarus shalah ba'da shalah, nunggu sholat sesudah melaksanakan sholat, nunggu pengajian setelah ngaji. Masa menunggu diisi dengan zikir, karena zikir itu sebenarnya jadi zikir bil lisan, zikir bil arkan. Zikir dengan lisan ya kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, baca Al-Qur'an dan seterusnya. Bil arkan, dengan anggota badan,
anggota badan bergerak sesuai dengan aturan Allah. Jadi di rumah masak, ingat Allah. Di kantor bekerja, ingat Allah. Yang jadi guru ngajar, ingat Allah. Yang dagang ingat Allah. Berzikir. Nah, naik kendaraan umum, ingat Allah. Berarti nanti naik angkot masuk subhanallah dengan suara yang keras, nanti dikiranya gila nanti. Jadi kita mesti tahu tempatnya. Naik kendaraan umum, tampakkan bahwa kita ini orang yang punya iman, bahwa kita dilihat Allah, diperhatikan Allah, akhlaknya yang baik. Siap siaga. Oh, kalau guru siap siaga gimana? Ya, ada persiapan, ada perencanaan buat program kerja. Ngajarnya di menit pertama apa yang harus dikerjakan, dan di menit berikutnya apa yang harus dikerjakan, 10 menit berikutnya apa yang harus dikerjakan. Jelas, sehingga ada 40 menit. Dari menit ke menit itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan guru, di hadapan orang tua. Kalau kita ngajar 40 menit, betul-betul 40 menit dipersiapkan, bukan kebetulan. Itu namanya murabatoh, bersiap siaga. Jadi murabatoh, ada persiapan. Ibu-ibu juga masak kan mesti ada persiapan. Gak langsung masuk dapur masak, mau masak apa? Ya, mesti ada persiapan. Alat masaknya, kompornya, berasnya, bumbunya, semuanya mesti dipersiapkan. Baru masak. Siap siaga. Itu murabatoh. Demikian pula dalam menuju kebahagiaan di akhirat. Sholatnya siap siaga. Mulai dari wudunya yang benar. Sholatnya juga didasari ilmu. Itu kesiapan sebelum melaksanakan tugas itu murabatoh. Sehingga murabatoh mengikat. Kalau guru mengikatkan diri dengan tugas kewajiban sebagai guru. Sehingga oleh murabatoh dikatakan siap siaga. Nah, kita sebagai umat Islam murabatoh, siap siaga untuk menghadapi sholat. Yang terkait dengan masalah syarat sahnya sholat, itu kita penuhi. Sebab syarat sahnya sholat tidak ada, berarti sholatnya tidak sah. Yang keempat, perintah bertakwa. Ittaqullah. Jadi yang pertama, isbiru. Kita ini diperintah sabar secara personal menghadapi hal yang terkait dengan diri kita, tidak terkait dengan orang lain. Itu sabar. Banyak yang terkait dengan diri kita itu sakit dan sebagainya. Kalau sabiru diperintah sabar yang terkait dengan masalah hubungan sosial dalam pergaulan. Kemudian yang ketiga, murabatoh, siap siaga dalam menghadapi kewajiban kita. Jangan kebetulan saja. Jadi kita mengadakan rapat, ya ada persiapan apa yang mau kita bicarakan umpamanya. Jadi sebelum kita bertemu sudah
bersiap-siap. Kita mau ngomong apa? Nah, ustazah mau ceramah, ibu-ibu ngasih pengarahan, siap-siap dulu di rumah, bukan kebetulan. Saya juga nulis tuh, saya mau ngomong apa? Kata ibu di rumah, kok repot-repot? Kan sudah paling juga begitu. Iya, tetapi kalau saya selalu siap, selalu baca. Enggak ceramah ya, kalau asal ceramah bisa juga. Mau ngomong 2 jam 3 jam juga tambah begini juga bisa. Tapi Allah mengajarkan kita siap siaga. Perlu apa? Perencanaan. Ya, perlu perencanaan, perlu persiapan, bukan kebetulan asal datang udah ngomong seenaknya saja. Bisa, tetapi Allah menyarankan supaya melakukan sesuatu itu ada persiapan, ada kesiapsiagaan, sehingga nanti meraih sukses. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, menjaga diri, itu takwanya, menjaga diri dengan sungguh-sungguh, dengan cara menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dari waqaya wiqayah, menjaga, jagalah dirimu, lalu menjadi wazan ifta'ala ittaqa, menjaga diri dengan sungguh-sungguh. Nah, orang yang bertakwa itu banyak janji Allah. Jadi kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, menjaga diri dengan sungguh-sungguh, meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah Allah, akan dikeluarkan berbagai macam kesulitan. Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Takwa, tapi takwanya sungguh-sungguh, bukan sekedarnya, takwa sungguh-sungguh dengan penuh keyakinan. Apalagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, urusannya dimudahkan Allah. Apalagi yukafir sayyi'atu yudhib ajra, dosanya diampuni Allah, dikasih pahala yang amat besar. Itu orang yang bertakwa. Ketika 4 ini dilakukan, lalu Allah katakan di akhir ayat, la'allakum tuflihun. Jadi yang pertama, dia sudah punya iman, karena yang dipanggil iman, orang yang punya iman adalah Allah. Kemudian ada sabar secara pribadi, ada sabar ketika berinteraksi dengan masyarakat. Nah, sabar menjalankan perintah Allah karena ada ketakwaan, sabar meninggalkan larangan Allah, dan ada murabatah, kesiapsiagaan dalam hidup ini. La'allakum, di dalam bahasa Al-Quran itu la'alla dikatakan litaraji, harapan sukses itu ada di depan mata. Itu karena Allah sudah menggunakan kata la'alla. Tetapi kalau harapan yang tidak mungkin, itu tamanni namanya. Di dalam Al-Quran, laitani kuntu turaba, gitu. Orang kafir itu bilang gini, mudah-mudahan aku jadi debu saja setelah mati. Kalau jadi debu kan gak disiksa, gak diazab. Jadi menggunakan kata laita, jadi litamani. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan la'alla. Di dalam bahasa Arab itu taraji, harapannya sangat mungkin dikabulkan oleh Allah, menjadi orang yang tuflihun, falah, orang yang sukses, beruntung dunia akhirat. Nah, jadi kalau 4 ini dilaksanakan, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses
dunia akhirat. Jadi sabar secara personal, sabar ketika hidup dalam masyarakat, kemudian murabata, kemudian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat mengantarkan kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqomah. Karena ujung-ujungnya istiqomah itulah menjadi penting. Jadi dan sabar inilah yang bisa mengantarkan kita kepada istiqomah. Kemudian caranya supaya sabar gimana? Nah, zikir. Caranya supaya sabar apa? Zikir. Jadi likulli syai'in shiqalah, kata Rasulullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya supaya yang kurang menjadi berkilat, menjadi terang, bersih. Wa shiqalatul qulub zikrullah. Pembersih hati adalah zikrullah. Zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan. Itu caranya untuk bisa sabar. Itu yang dikatakan oleh orang-orang yang tasawuf itu dikatakan riyadhah, latihan. Jadi supaya bersabar, caranya yang pertama zikrullah, zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan. Terus yang kedua apa? Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Ya amal soleh. Terus yang ketiga, berjuang apa? Tathhirul qulub, atau orang mengenal tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Itu cara untuk bersabar. Nah, jadi yang pertama zikrullah, yang kedua taqarrub kepada Allah, yang ketiga membersihkan hati agar kita menjadi orang yang sabar. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah sabar itu tidak terlalu susah. Jadi zikrullah selalu ingat. Jadi bukan hanya dengan lisan, tapi zikrullah dengan anggota badan. Yang kedua apa? Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bertanya kepada diri kita, habis subuh berapa kali sholawat kita baca? Berapa kali sholawat istighfar kita baca? Berapa ayat Al-Quran kita baca? Habis maghrib, habis sholat, zikir apa yang kita baca? Jadi di program amalan-amalan tiap hari itu di program. Ada amalan yang rutin. Apa yang rutin ibu baca? Di program. Habis subuh, apa yang rutin akan kita baca? Nah, jadi bukan kebetulan. Zikrullah itu bukan hanya ketika perlu. Wah, aku sakit banyak, kalau perlu terus undang teman-teman ketika sakit, terus ketika nggak sakit. Nah, justru disinilah ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya ulangi, supaya sabar, zikir. Terus yang kedua taqarrub. Yang ketiga tathhir atau tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, sehingga sabar akan terwujud
dalam keseharian kita, nanti pahalanya numpuk luar biasa. Yang Allah katakan yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa ada yang sanggup untuk menghitung pahalanya sabar. Karena sabar tadi diperoleh melalui latihan zikir, tazkiyatun nafsi, taqarrub ila Allah.